Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahidin nasta'ini ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat hidayahnya lah sehingga pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk memaparkan tugas akuntansi keperilakuan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Alfira dengan NIM 10573111920 dari kelas FA20B. Nah, pada video kali ini merupakan tugas pengganti final mata kuliah akuntansi keperilakuan, di mana dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Ainun Arisa SPD MSI. Sebelum itu saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan ini yang telah membimbing kami, membagi ilmunya kepada kami selama 1 semester ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait salah satu kasus perusahaan yang melakukan kecurangan atau manipulasi laporan keuangan yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelum saya lanjut terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa sih itu fraud atau kecurangan. Menurut Statement on Auditing Standard SAS nomor 99, fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja sehingga mengakibatkan salah saji yang bernilai material dalam laporan keuangan. Fraud menjadi subjek audit ASB 2002. Sedangkan menurut Karyono 2013, kecurangan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan terjadi penyimpangan yang dengan sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, misalnya dengan mengelabui atau memaparkan gambaran yang tidak tepat kepada pihak lain yang dilakukan oleh orang baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Selanjutnya, apa sih penyebab sehingga terjadinya fraud itu atau kecurangan? Nah, jenis-jenis fraud yang bisa terjadi dibagi ke dalam beberapa alasan, yaitu yang pertama, berdasarkan pelaku kecurangan, yang kedua berdasarkan tindakan kecurangan. Nah, di sini yang pertama berdasarkan pelaku kecurangan itu terdiri dari 2 pelaku kecurangan. Yang pertama, kecurangan pegawai atau employee fraud. Kecurangan ini biasanya dilakukan oleh para pegawai dalam suatu organisasi kerja atau perusahaan. Yang kedua, kecurangan manajemen atau manajemen fraud. Kecurangan ini dilakukan oleh pihak manajemen dengan menggunakan laporan keuangan atau transaksi keuangan sebagai sarana fraud. Biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan atau stakeholder yang terkait dengan organisasinya. Nah, yang kedua berdasarkan tingkat tindakan kecurangan. Ini terdiri dari 3 tindakan kecurangan. Yang pertama, penyalahgunaan terhadap aset atau misappropriation of asset adalah penyalahgunaan aset perusahaan secara sengaja untuk kepentingan pribadi. Biasanya sering dilakukan oleh pegawai atau employee, seperti penggelapan kas, penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Yang kedua, korupsi atau corruption. Nah, korupsi menurut ACFS terbagi dalam pertentangan kepentingan, suap, pemberian ilegal, dan pemasaran. Dan yang ketiga, kecurangan dalam laporan keuangan atau fraudulent financial reporting adalah salah saji atau pengabaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pengguna laporan, biasanya sering dilakukan oleh manajemen. Contohnya seperti overstating asset, understating liability. Selanjutnya, kecurangan pada laporan keuangan.
Nah, dalam akuntansi dikenal dua jenis kesalahan, yaitu kekeliruan atau error, yang kedua kecurangan atau fraud, di mana pada kekeliruan ini mengandung unsur ketidaksengajaan, dan kecurangan ini biasanya memang disengaja untuk menaikkan harga saham perusahaan. Kecurangan laporan keuangan atau fraudulent financial reporting adalah salah saji atau pengabaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan. Kecurangan ini biasanya terjadi ketika sebuah perusahaan melaporkan lebih tinggi dari yang sebenarnya atau overstates terhadap aset atau pendapatan, atau ketika perusahaan melaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya atau understates terhadap kewajiban dan beban. Nah, kecurangan laporan keuangan dilakukan oleh siapa saja pada level apapun dan siapapun yang memiliki kesempatan. Selanjutnya, menurut Wells et al. 2011, kecurangan laporan keuangan mencakup beberapa modus. Yang pertama, pemalsuan, pengubahan atau manipulasi catatan keuangan atau financial records, dokumen pendukung atau transaksi bisnis. Yang kedua, penghilangan yang disengaja atau peristiwa transaksi, akun atau informasi signifikan lainnya sebagai sumber dari penyajian laporan keuangan. Dan yang ketiga, penerapan yang salah dan disengaja terhadap prinsip akuntansi kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, mengakui, melaporkan dan mengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis. Dan yang keempat, penghilangan yang disengaja terhadap informasi yang seharusnya disajikan dan diungkapkan menyangkut prinsip dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait salah satu kasus perusahaan yang melakukan kecurangan atau manipulasi laporan keuangan, yaitu pada PT Envy Technologies Indonesia Tbk yang telah melakukan manipulasi laporan keuangan pada tahun 2019. Sebelum saya lanjut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait pengenalan singkat atau profil perusahaan dari PT Envy Technology Indonesia Tbk. Nah, PT Envy Technology Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa teknologi informasi dan telekomunikasi. PT Envy Technology Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 27 September 2004 dengan nama PT Scan Nusantara dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004. Nah, kantor pusat Envy Technology Indonesia Tbk berlokasi di Menara Raja Wali, lantai 23, Jalan Dr. Ide Anak Agung, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia. Nah, kegiatan usaha yang dilakukan pada perusahaan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistem integrasi informatika, yang kedua sistem integrasi telekomunikasi, dan yang ketiga keamanan informasi digital. Keamanan sistem integrasi informatika meliputi sistem implementer yang melakukan implementasi pada proses pasca penjualan dengan membimbing klien untuk menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras yang dibeli, dan sistem integrator yang mengimplementasikan aplikasi TI yang luas dan kompleks dalam sebuah organisasi. Nah, kegiatan sistem integrasi telekomunikasi melakukan perkembangan industri yang mengarah pada revolusi digital dengan infrastruktur sebagai penyangga utama. Sedangkan kegiatan keamanan informasi digital menyediakan layanan dan solusi konsultasi keamanan informasi skala perusahaan seperti manajemen risiko, keamanan informasi, manajemen pusat data, perencanaan kesinambungan bisnis, respon insiden, forensik keamanan yang dikelola perusahaan, pengembangan kebijakan, kepatuhan, uji penetrasi, dan pelatihan TI.
Selanjutnya, perusahaan terlibat dalam beberapa proyek, antara lain proyek pengadaan medicine EDC atau Electronic Data Capture, proyek pembangunan sistem informasi manajemen pekan olahraga atau POR, proyek pengembangan penyediaan sistem e-money dan remittance, dan proyek IT outsource. Nah, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham NV Teknologi Indonesia Tbk yaitu Jonathan Tan Kuan Nyan 40,00%, PT NV Manajemen Konsultansi 25,50%. Nah, pada tanggal 27 Juni 2019, NV memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham NV atau IPO kepada masyarakat sebanyak 600 juta dengan saham dengan nilai nominalnya 100 per saham dengan harga penawarannya 370 per saham. Nah, saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BI pada tanggal 8 Juli 2019. Selanjutnya, kronologi atau dugaan terjadinya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT NV Teknologi Indonesia Tbk. Nah, berdasarkan prospektus penawaran perdana saham PT NV Teknologi Indonesia Tbk pada Juli 2019, perseorangan didirikan pada tanggal 27 September 2004 dan bergerak di bidang jasa teknologi informasi dan telekomunikasi. Kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi jasa sistem migrasi informatika, sistem integrasi telekomunikasi, dan keamanan informasi digital. Nah, perusahaan melakukan penawaran perdana saham atau initial public offering pada tanggal 1 sampai tanggal 2 Juli 2019 dan resmi menjadi perusahaan publik di BI dengan kode saham NV pada tanggal 8 Juli 2019. Struktur permodalan PT NV Teknologi Indonesia Tbk terdiri dari saham pemilik, pihak eksekutif, perseorangan, dan masyarakat. Jumlah saham yang diperjualbelikan kepada masyarakat adalah sebesar 33% dari keseluruhan modal atau sebesar 60 miliar rupiah. Selanjutnya, setelah 2 tahun terdaftar sebagai perusahaan terbuka, PT NV Teknologi Indonesia Tbk diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan tahunan pada tahun 2019. Nah, pada tanggal 19 Juli 2021, perseorangan mendapatkan surat permintaan penjelasan mengenai laporan keuangan consolidation dari Bursa Efek Indonesia atau BI. Lembaga tersebut menduga bahwa perseorangan telah melakukan praktik manipulasi laporan keuangan yang dikonsolidasi dengan laporan keuangan dari anak perusahaan, yaitu PT Retail Global Solusi atau RGS. PT Retail Global Solusi tidak menyusun laporan keuangan tahunan 2019, sehingga hal tersebut mendapatkan perhatian dari BI atas kebenaran angka yang disajikan. Pihak manajemen perseorangan menyatakan akan melakukan klasifikasi terhadap dugaan manipulasi laporan keuangan tersebut. Selain itu, pihak auditor eksternal juga belum menanggapi hal tersebut. Ini dikutip dari CNBC Indonesia dan Sandrina 2021. Selanjutnya, terdapat beberapa anomali pada penyajian angka-angka laporan keuangan tahunan 2019. Nah, laporan keuangan NV pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan pendapatan dan laba bersih yang signifikan. Pada tahun 2019, pendapatan perusahaan adalah sebesar 188,58 miliar yang meningkat sebesar 135% dari pendapatan 2018 yaitu sebesar 80,35 miliar. Nah, laba bersih NV pada tahun 2019 meningkat sebesar 19% dari 6,79 miliar di tahun 2018 menjadi 8,5 miliar di tahun 2019. Nah, BI menindaklanjuti kasus dugaan manipulasi laporan tersebut
dengan menghentikan sementara perdagangan saham ENVI dari 1 Desember 2020 dan akan berlanjut selama 2 tahun hingga 1 Desember 2022. Nah, keputusan suspensi atas saham ENVI ditetapkan sehubungan dengan penelaan bursa atas laporan keuangan interim per 30 September 2020. Ini dikutip dari CNBC 2 Indonesia dan Santrina 2021. Selanjutnya, laporan keuangan kuartal ketiga pada tahun 2020 menunjukkan fluktuasi yang drastis dari kinerja ENVI pada tahun 2019. Nah, kas dan setara kas perseroan mengalami penurunan sebesar 99% dari 26,51 miliar menjadi 314,65 juta. Nah, piutang lain-lain perusahaan mengalami kenaikan sebesar 1.269% dari 13,46 miliar menjadi sebesar 30,45 miliar. Nah, selain itu, kewajiban jangka pendek perseroan menurun sebesar 100% dari 16,44 miliar menjadi 0. Liabilitas lain-lain perusahaan mengalami kenaikan sebesar 57% dari 6,77 miliar menjadi 10,72 miliar. PT ENVI Teknologi Indonesia Tbk berpotensi untuk menghadapi penghapusan perdagangan saham atau delisting dari BI apabila terbukti melakukan kecurangan laporan keuangan. Sampai saat ini belum ada pengumuman hasil investigasi BI mengenai dugaan manipulasi laporan keuangan PT ENVI Teknologi Indonesia Tbk, sehingga kasus tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dalam studi kasus ini. Selanjutnya, dilakukannya penyelesaian kasus fraud atau kecurangan pada PT ENVI Technologies Indonesia Tbk. Tindakan kecurangan pada perusahaan merupakan suatu hal yang fatal dalam dunia bisnis dan melanggar kode etik bisnis. Nah, tindakan fraud dapat dikenakan sanksi dan denda karena dapat merugikan pihak lain. Nah, salah satu tindakan kecurangan pada perusahaan yang sering dilakukan adalah dengan memanipulasi data perusahaan, misalnya laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan data yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait keuangan perusahaan guna untuk menarik investor untuk melakukan penanaman modal atau selain itu sebagai informasi terkait perkembangan perusahaan bagi pembaca dari pihak internal maupun eksternal. PT ENVI Teknologi Indonesia telah melakukan tindak kecurangan dengan memanipulasi laporan keuangan. Nah, berdasarkan kasus di atas, ENVI melakukan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan aktivitas perusahaan, financial shenanigans, sebagai tindakan yang diambil oleh manajemen untuk menyesatkan persepsi investor dan pembaca. Laporan keuangan lainnya terhadap kinerja finansial dan kesehatan ekonomi perusahaan. Manajemen berupaya untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang sehat dengan menyajikan pendapatan, arus kas, dan posisi keuangan yang berbeda dari kenyataan. Nah, telah diidentifikasi tindakan kecurangan keuangan yang digunakan oleh PT ENVI tersebut, yaitu dengan melakukan analisis Burnings manipulation shenanigans, yaitu yang pertama mencatat pendapatan sebelum menyelesaikan kewajiban kontrak material, yang kedua mencatat pendapatan palsu, dan yang ketiga meningkatkan pendapatan dengan aktivitas tidak berkesinambungan. Yang keempat, memindahkan beban periode tahun berjalan ke periode selanjutnya. Yang kelima, menerapkan teknik-teknik lain di dalam menyembunyikan beban dan kerugian. Selanjutnya, yang keenam, memindahkan pendapatan periode tahun berjalan ke periode selanjutnya. Yang ketujuh, memindahkan beban periode tahun selanjutnya ke periode berjalan.
Perlu dilakukan analisis dan pengumpulan bukti-bukti terkait kasus tersebut untuk mencermati dan membandingkan hasil dari pengumpulan data berdasarkan teori atau generalisasi yang sudah tersedia. Penelitian ini melakukan analisis data dengan memahami laporan keuangan PT Envy Teknologi Indonesia pada tahun sebelum fraud, terjadinya fraud, dan tahun setelah fraud. Berdasarkan hasil analisis tersebut, PT Envy Teknologi Indonesia Tbk menunjukkan indikasi kecurangan pendapatan dengan teknik earnings manipulasi Senanigens 1, Senanigens 3, dan Senanigens 4. Laporan keuangan Envy menunjukkan pertumbuhan yang pesat pada tahun 2018 sampai pada tahun 2019. Nah, sebelum mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2020. Selanjutnya, sesuai dengan penerapan teknik earnings manipulation Senanigens 1, Envy menerapkan kebijakan pengakuan pendapatan yang agresif, yaitu percentage of completion yang bersifat tidak konservatif. Nah, perusahaan juga mengakui pendapatan tersebut tanpa mempertimbangkan nilai kemampuan realisasi pembayaran dari pihak ketiga. Hal tersebut ditunjukkan dengan rasio days of sales outstanding yang meningkat signifikan pada tahun 2017 hingga 2020. Envy juga memperpanjang jangka waktu pinjaman beberapa debitur walaupun piutang perusahaan telah mengalami peningkatan yang pesat. Indikasi kecurangan lainnya adalah perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang walaupun terjadi indikasi risiko piutang yang tidak tertagih. Selanjutnya, PT Envy Teknologi Indonesia Tbk berpotensi dalam memanipulasi pendapatan berdasarkan earnings manipulation Senanigens 3. Hal tersebut dikarenakan mayoritas proporsi pendapatan berasal dari aktivitas operasional anak perusahaan, yaitu PT Retail Global Solusi Pendapatan dari aktivitas utama entitas induk. Nah, hanya sebesar 17,36% dari keseluruhan pendapatan yang dikonsolidasi. Envy memiliki indikasi dalam memanipulasi pendapatan entitas anak untuk meningkatkan kinerja laporan keuangan consolidation. Indikasi kecurangan dalam menerapkan earnings manipulation Senanigens nomor 4 juga dapat dilihat dari peningkatan total investigasi barang modal yang meningkat signifikan di tahun 2018. Walaupun perusahaan memiliki arus kas yang lemah pada tahun-tahun sebelumnya, perusahaan dapat mengkapitalisasi aset secara agresif untuk mengurangi beban dan menaikkan laba periode berjalan. Selanjutnya, Envy juga tidak membebankan biaya riset dan pengembangan atau research and development expense sesuai dengan kegiatan riset dan pengembangan perusahaan. Berdasarkan penjabaran analisis kecurangan pendapatan tersebut, PT Envy Teknologi Indonesia memiliki indikasi kecurangan yang kuat dalam mencatat pendapatan sebelum menyelesaikan kewajiban material kontrak atau earnings manipulation Senanigens 1. Meningkatkan pendapatan dengan aktivitas tidak berkesinambungan atau earnings manipulation Senanigens 3 dan memindahkan beban periode tahun berjalan ke periode selanjutnya, yaitu earnings manipulation Senanigens 4. Selain dilakukan analisis dan pengumpulan bukti-bukti kecurangan, yaitu perlu dilakukan evaluasi manajemen Envy dengan pengawasan terhadap penyajian laporan keuangan sebelum keuangan laporan disajikan untuk menghindari kecurangan. Nah, SDM-nya juga perlu dilakukan evaluasi kembali, terutama pada bagian departemen keuangan. Perlu diterapkan metode mutase untuk menghindari terjadi fraud pada saat penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, dampak dari terjadinya kasus fraud atau manipulasi yang dilakukan pada PT Envy Teknologi Indonesia Tbk, yaitu yang pertama,
mengurangi kepercayaan investor terhadap investor dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut karena penyajian data yang tidak sesuai dengan realita. Yang kedua, membuat citra negatif perusahaan menyebabkan perusahaan lain enggan untuk melakukan kerjasama dengan PT Envy. Yang ketiga, merugikan pihak lain yang berada dalam lingkup perusahaan karena terkena imbas dari permasalahan yang disebabkan oleh perusahaan. Selanjutnya, solusi yang dapat diberikan kepada PT Envy Teknologi Indonesia Tbk untuk menghindari terjadinya fraud atau kecurangan pada manipulasi laporan keuangan, yaitu yang pertama, perlu dilakukannya analisis sebelum penyajian laporan keuangan dan harus sesuai dengan kontrak terkait pekerjaan yang terjadi atau yang telah dilakukan oleh Envy. Yang kedua, perlu dilakukan evaluasi SDM untuk menghindari kecurangan, misalnya dengan melakukan periode mutasi karyawan. Yang ketiga, perlu dilakukan pengawasan dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan. Dan yang keempat, meningkatkan SOP dalam perusahaan agar lebih ketat lagi untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan. Dan yang kelima, perlu dilakukan audit internal untuk menghindari kecurangan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan informasi terkait pada kasus tersebut. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.